tahu, lebih paham ya, bahwa kasus ini cukup seksi dan sangat seksi. Oke, selamat malam ya. Pada preskon kali lalu saya didampingi oleh Om Gideon Tengker dan adik-adik dari Om Gideon. Dalam perjalanan selama beberapa hari ini saya diminta oleh rekan-rekan untuk membicarakan tentang kelanjutan dari kasus ini. Kasus ini bagi saya kasus yang cukup seksi. Kenapa saya bilang cukup seksi? Karena ada beberapa yang saya temukan dalam penelusuran kami sebagai pengacara, sehingga dalam beberapa hari ini kami mengurungkan niat untuk memasukkan daftar gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikarenakan banyak hal. Dalam perjalanan ini juga ada pembicaraan dari hati ke hati antara saya dan Om Gideon. Saya mencocokkan kembali pembicaraan kami kali lalu, dan akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kasus ini sudah layak untuk didengungkan, digaungkan. Tentunya selama ini publik tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Pertama, saya perlu meluruskan di sini, Om Gideon Tengker menikah dengan Ibu Rita 1986. Bubar atau bercerai 2017. Jadi selama ini saya mendengar, membaca bahwa mereka ini sudah bercerai 20 tahun yang lalu. Ada yang 10 tahun yang lalu. Momentum pada malam hari ini saya mau meluruskan bahwa putusan cerai itu 2017. Namun ada seksinya di sini. Ada seksi. Kenapa saya katakan ada seksi? Itu sesen terpisah. Dan beliau sudah mandatkan ke saya semalam bahwa PRS saya minta dijalani semua. Tentunya teman-teman wartawan bisa lebih tahu, lebih paham ya, bahwa kasus ini cukup seksi dan sangat seksi. Saya kira Tante Rita ngerti. Tante Rita ngerti ya, dengan saya kasih tanda kutip di sini. Mengenai harta bersama itu, harta yang didapat saat menikah sampai dengan adanya putusan cerai atau berpisah, di mana-mana itu akan dibagi. Halo Tante, selamat malam. Itu akan dibagi. Tidak ada satu orang manusia pun mengklaim ini saya, ini dia, ini saya, ini punya saya. Beda. Kalau harta bawaan Tante, boleh Tante tanya seluruh pengacara. Itu tidak masuk dalam golongan ini. Yang namanya harta bersama yang didapatkan saat bersama, itu wajib hukumnya Tante. Wajib. Jadi selama penelusuran kami itu ada beberapa
yang kami sudah dapat lewat tim kami. Dan di sini ada ketidaksesuaian ucapan tante. Tante ingat, tante pernah bilang sama Om Gideon saat bertemu bahwa hotel di Bali sudah tante hibahkan. Itu poin sehingga Om Gideon tinggalkan tante dan langsung pulang ke Bogor. Ini pengakuan Om Gideon 3-5 kali kepada saya, baik di kantor sini, baik di Jakarta Pusat, baik kami di rumah di Bogor, dan semalam masih diucapkan kembali bahwa saya tidak puas. Katanya hotel di Bali itu sudah dihibahkan kok tanpa sepengetahuan saya. Saya diajak dong rembuk. Ini pembicara Om Gideon yang saya kutip. Ya, ada satu poin yang sangat seksi tante. Kita tunggu momentumnya. Matiin aja. Bang, mungkin itu apa aja sih Bang? Mungkin udah ada daftar apa aja. Kalau yang penelusuran kami selama ini ada beberapa ya. Ada apartemen di SCBD, ada rumah di Tebet, ada Fabrics ya, terus ada hotel di Bali. Kalau yang lain Om nggak terlalu ambil hati ya. Yang Om ambil hati itu mengenai hotel di Bali. Hotel di Bali itu Om sangat terpukul karena ucapan dari mulutnya tante sendiri bahwa kita sudah tua, nggak usah kita persoalkan kembali tentang hotel dan lain sebagainya. Lagi pula hotel itu sudah saya hibahkan. Tanya tante, hibahkan kepada siapa? Ya, itu buat saya malam ini saya belum kasih nama ya, meskipun Om sudah minta saya untuk jelaskan, tapi saya berpikir nanti aja lah, biar tante sportif aja nanti. Keluarga atau orang lain Bang? Keluarga, tanpa sepengetahuan Om lah. Bang, itu hotel yang di Bali itu dihibahkan pas pernikahan apa setelah bercerai sih Bang? Begini, jadi saat itu Om bertemu dengan tante, ngobrol-ngobrol, terus Om tanya, gimana hotel di Bali itu? Kita sudah usia semua, ngapain kita bicara tentang hotel? Lagian hotel itu sudah saya hibahkan. Nah di situ Om sempat bilang, oh nanti ada masalah. Itu. Dan di situ tidak lama dari saat itu pembicaraan itu Om temui saya. Sebenarnya masalah ini saya udah tahu lama. Malam itu di situ saya udah mau bongkar, cuma saya pikir saya mesti jaga momentum dulu. Saya berpikir karena mereka udah usia lanjut semua, udahlah mereka telepon kita bertemu. Ada satu trik juga yang saya pakai agar ini permasalahan ini tidak usah masuk ke pengadilan. Tapi kalau mereka masih mau diam, masih menganggap bahwa ini hartanya mereka, wah itu tidak benar. Om tidak bisa menafkah, itu nggak benar. Nggak benar semua, banyak yang tidak benar ya. Namun kita masih melihat, menunggu dari mereka ya, niat baik dari mereka seperti apa. Jangan lupa, saya pengacara, saya punya banyak jalan, dan saya sudah mengetahui akar permasalahan. Dan saya bilang tadi, kasus ini sangat seksi. Ini baru permulaan. Tabu genderang perang nanti ada pelaporan. Bang, kalau di total keseluruhan aset milik bersama berapa Bang mencapai? Kalau di total ya, kalau di total sekitar 100 miliar ya. Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya. Rumah di Tebet, itu ada apartemen dan lain sebagainya. Dan dari Fremlin sejak selama 20 tahun itu kan, sayangnya Om tidak pernah tahu ya. Selama 20 tahun pemasukan berapa itu
Kita dari sini nih hanya minta dari lubuk hati yang paling dalam, mengetuk pintu hati dari Ibu Rita untuk sejujur-jujurnya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu harapan saya. Karena begini, kita mau berkeras hati dan lain sebagainya untuk apa? Game. Ini game kalau saya lempar itu bahaya, fatal. Om, kenapa baru sekarang kasus ini baru Dibuka. di blow up? Jadi begini, menurut Om Gideon selama ini dia masih mencari waktu yang tepat. Saat dia bertemu dengan saya, dia katakan, tolong bantu saya, ya, tolong bantu saya. Jadi di sini sifatnya saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya purenya benar-benar mau membantu. Sekian lamanya saya dapat kuasa, saya masih meminta kepada Om Gideon untuk bertemu Tante Rita. So, Om, ini kan masalah rumah tangga, gampang kok Om. Pergi ketemu di sana, ngomong baik-baik, apa yang Tante Rita ucapkan, Om harus memahami. Om jangan nuntut-nuntut dulu. Apa sih? Ketemulah saat seperti itu loh, Rona-Rona Cinta 86 Om bertemu dengan Tante Rita itu. Bang, dari preskon yang pertama kemarin kan Abang mengucapkan bahwa kalau 2 atau 3 hari tidak ada etikat baik dari pihak Ibu Rita, Abang akan masukkan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Tapi kalau sampai sekarang belum ada masuk gugatan tersebut, Bang. Apa alasannya, Bang? Ya, kalau masalah gugatan itu daftar dan lain sebagainya, saya rasa itu cuma masalah teknis ya, masalah teknis. Kita di samping itu kan kita masih mencari bukti-bukti tambahan ya, daripada kita buru-buru masuk. Umpama katakan lagi nih, kita masuk 9, ternyata 11, malu kan? Jadi kita biar pelan tapi pasti. Dan di sini saya juga masih mempertimbangkan tadi mau pelontar mana yang saya pakai duluan ini. Mau pelontar mana yang saya pakai. Karena gamenya di saya. Saya ngerti. Jadi selama ini hartanya masih dikuasain sama Mama Rita gitu ya, Bang? Dari dulu sampai Om juga pernah bilang yang preskon kali lalu kan bahwa kunci rumah di Fabriks juga kan nggak dibalikin ke Om sampai malam ini. Dan lewat media ini juga kami meminta kepada Tante Rita untuk alangkah baiknya bagian sudah selesai, damai itu lebih indah Tante, balikin kunci itu daripada kita berpolemik dan lain sebagainya, balikin kuncinya. Lagian orang semua tahu itu rumahnya siapa. Bang, tapi sebelumnya ada perjanjian pranikah nggak sih? Kan kalau misalkan udah ada kita berikan kertas kan mungkin lebih valid gitu Bang, harta-harta dan aset bonogiminya. Mengenai perjanjian pranikah, ini jago nih. 86 siapa bawa apa yang mau diperjanjikan. Siapa sih yang nggak kenal Tengker? Emang siapa mau janji dengan Tengker? Sampai hari ini juga Tengker masih pemilik sah. Dan saya boleh bocor sedikit ya. Malam itu saya dengan Om Gideon ditawar 16 miliar itu gedung Asmi itu. Malam itu. Dan kami berdua ada di Asmi. Dan Om Gideon katakan tidak, kita pulang. Begitu aja. Itu Asmi sini, belum Asmi Manado ya. Bang, boleh dipertegas gak Bang? Aset apa aja sih yang diperjuangkan dari Om Gideon? Jadi begini ya, kalau aset apa saja, Adek tentunya harus tadi ya sudah bisa memahami waktu saya bilang ada seksi di sini. Jadi kami belum mau utarakan semua karena ini kan istilah kita main catur loh, bidak. Jangan salah, bidak-bidak yang lain juga ikut gerak di sini. kerasa. Tapi dari Mama Ritanya sendiri mungkin udah ada apa gitu Om? Komunikasi. Udah ada komunikasi, ada respect, maksudnya menanggapi hal ini seperti apa? Saya rasa itu tugas-tugasnya adik-adik mereka ya. Tugas adik-adiknya mereka itu menyentil Mama Rita, ya kan? Tapi sebenarnya kita tidak perlu kasar-kasar.
Kalau kita mau gas, kalau mau gas ya katakanlah saat itu Om Gideon usia 50, pemerintah usia 40 atau 50 lah saya gas. Tapi ini sudah atas 60 nih kan saya. Terkadang saya bicara dengan Om, saya ini nggak elok juga sebenarnya kalau di media dan lain sebagainya. Tapi Om katakan, kalau memang itu pintu yang harus you tempuh untuk perjuangkan hak saya, silakan. Ya kalau Om sudah ngomong gitu, tentunya kita sebagai pengacara nih kan, kita tentunya pasti fight habis kan, agar hak-hak daripada klien kita terpenuhi. Terpenuhi dalam artian gini, bukan kita lebih banyak, tidak. Janganlah kita jadi orang serakah. Lagian itu kan sudah tercatat semua itu, bahwa istri sekian, suami sekian. Ya ini yang kami tunggu niat baik dari Mama Rita ya. Halo Mama Rita, saya rasa Mama Rita juga bisa mendengarkan kami bahwa kami berdiri di sini tidak untuk siapa-siapa. Kami berdiri di sini untuk Mama Rita juga. Saya pengacaranya Om Dion dan saya akan perjuangkan juga untuk Mama Rita. Mama Rita tahu kan, saya berdiri di tengah-tengah. Karena ada 50 Om Dion, ada 50 Mama Rita. Dan teman-teman berapa tadi? 10%. Tapi sejauh ini ada upaya dari Mama Rita atau anak-anaknya kayak Gigi atau yang lainnya hubungin abang nggak sih bang? Saya rasa mereka masih konsolidasi ke dalam ya. Karena saya pernah lihat di salah satu media kata Mama Rita, hati saya capek. Saya dengar arti dari hati Mama Rita capek, berarti Mama Rita tahu dong tentang ucapan saya tadi ada yang seksi. Karena kalau orang lain kan, saya capek, badan saya capek, ini hati saya capek. Pasti hati kecilnya dia bilang, pengacara ini udah ngerti ini, pasti suami saya kebuka semua ini. Dan ini bisa merembet. Lebih baik kita selesaikan baik-baik. Ya damai itu indah Mama. Ngapain Mama masih bersikeras? Nanti kalau dari sini kan Mama kaget nanti. Kaget. Tapi emang dari Mama Rita sendiri Enggak. belum ada yang baik. Karena itu sempurna deh. Sempurna. Berarti abang masih menunggu itikat baik dari Mama Rita sendiri untuk melakukan yang selanjutnya gitu bang. Saya orang baik, Mama orang baik, pasti kita orang baik, pasti duduk bersama lah. Ketimbang sakit kepala semuanya. Mama, basic saya ini, saya bisa identifikasi jenazah Mama. Saya bisa tahu jenazah ini meninggal kenapa, jam berapa Mama. Saya sensei Mama, hati-hati. Kalau masalahnya kecil-kecil gitu, makanya tadi saya bilang, ada yang seksi, jangan sampai saya marah. Saya tahu banyak. Basic saya Mama, boleh tanya. Identifikasi jenazah saya jago. Artinya Om Lengkar sendiri di sini udah sangat parah ya? Saya muridnya Marno. Saya muridnya Bang Harno. Saya rasa semua tahu. Bang, berarti saya ini muridnya Jenderal Marno. Polisi yang di PBB, ini tugas jenderal di PBB. Identifikasi jenazah saya belajar semua. Ini meninggalnya kapan? Kenapa dia meninggal? Oleh apa? Itu saya paham. Jadi kalau pembuktian segala macam, ya puji Tuhan saya pernah belajar situ 2 tahun. Jadi nggak usah lah. Saya paham banget kalau gitu. Kalau bilang identifikasi ini asli palsu dan lain sebagainya. Akhirnya kebuka juga. Bang, apa Om Tapi Lengkar nah, itu? ini begini aja. Kalau yang ini nggak usah tayang gitu. Ada saya bilang tadi, rap itu. Nah, tidak kalau masalah satu. Ada tapinya. Ada tapinya. Kalau memang mereka masih keras hati, terpaksa saya bom. Nah itu saya bom pasti telak. Saya rasa kalau ada Putra sini, Putra ngerti. Putra ada nggak? Bola ini Bang anak buahnya Putra. Putra sini kan? Hah? Yang Putra jadi siapa? saksi aja, suruh jadi saksi Oh, aja. Putra Hojo. Langsung jadi saksi aja. Bang berarti itu ininya 50-50 ya, pengennya pembagiannya 50-50% ya Bang, yang harta bersama itu.
Yang ada baca di buku berapa? 40-50. Bang, kalau akhirnya nggak ada etikat baik dari Mama Rita gimana? Jadinya kita tertawa semua. Pejak masuk di TV tertawa. Saya akhirnya ikut ya. Enggak, saya tuh kenapa tidak mau teriak-teriak dan lain sebagainya dari tadi saya tertawa. Saya nih berpikir gini, sudah usia lanjut ya. Mama di usia lanjut, kita kencang-kencang di TV, dia jantungan kan nggak enak. Ya kita cari tuh gini tuh. Sebelum terjadi sesuatu, mari mereka dua duduk bersama. Bagi. Itu yang saya bingung ya. Mama maunya apa? Mama panggil saya. Mama panggil saya. Mama maunya apa? Mama panggil saya. Anak sini. Yuk perjuangkan saya. Saya begini. Nah, nanti tinggal saya jawab. Betul nggak Mama? Tiap bulan Mama dapat begini. Itu di saya ada semua loh. Ada semua. Jadi kalau Mama bilang, saya tidak pernah. Mama sudah panggil Mama, jadi Mama ya. Itu aja. Jangan permalukan siapa-siapa. Jangan melecehkan siapa-siapa. Jangan merendahkan siapa-siapa. Mama ingat bagaimana bunga-bunga merona tahun 80-an. Bagaimana Mama setiap saat datang ke situ. Ya Mama ya? Itu. Tadi berarti permasalahin yang hotel di Bali itu berapa sih Bang? Berapa hektar mungkin, dan ditaksir kalau hotel di Bali itu berapa yang bikin sentimen banget dari Pak Gideon sendiri? Sentimen. Apakah harganya wow banget dari 100 miliar itu tuh seperti apa sih Bang? Itu yang memang aset paling mahal atau seperti Atau apa? aset paling mahal? Kalau hotel di Bali itu mungkin yang paling mahal ya, yang paling mahal. Namun hari ini kan kita belum tahu harga hari ini hotel di Bali berapa. Tapi saya pingin Mama bisa juga bicara dengan teman-teman ya. Benar nggak Om Dion langsung pulang saat itu? Karena Mama bilang hotel itu sudah dihibahkan. Itu aja dulu. Saya belum mau melangkah menjawab terlalu jauh karena kita belum dapat jawaban kan, ya kan, dari Mama. Kalau Mama bilang tidak benar, saya tidak hibahkan ke siapa-siapa. Nah, sesi berikut kita tampilkan Om Dion. Om benar nggak? Om ngadu ke saya kan tentang hotel itu. Biarlah dari mulutnya Om Dion yang katakan siapa yang dihibahkan. Syarat-syarat hibah sudah terpenuhi belum? Itu. Bang, apa tadi kan abang bilang itu dihibahkan ke keluarga Bang, berarti kan nggak lain anak atau cucu. Nah itu kan sama juga cucu dan anaknya Om Gion juga, Om Tengker. Gimana Bang? Apakah masih dipermasalahkan juga Bang? Kan cucunya juga itu misalkan dikasih ke keluarga, cucu atau anak-anaknya. Cucu atau anak-anaknya itu urusan mereka berdua. Urusan mereka berdua. Hendaknya dibicarakan dahulu. Entah mau hibahkan ke siapa atau mau hibahkan ke Mas, kan paling tidak bicara dulu berdua. Karena kalau tanpa pembicaraan kan akhirnya muncul permasalahan baru. Terakhir dikit Bang, siapa mungkin? Siapa keluarganya itu? Garis lurus apa mencong? Ya itu nanti ya. Nanti biar ada Om Gideon yang menjawab mengenai itu ya. Karena jujur saya juga lebih suka Mama keluar, Om keluar kan. Nah, jadi apa kata Mama, apa kata Om. Jadi saya juga tahu, oh gini ceritanya. Sebelum saya melangkah ke depan, paling tidak ada klarifikasi dari Mama. Om tampil kembali. Kalau Mama masih bersikeras, ya sudah. Berarti kita mainkan benteng. Ya. Kalau malam ini kemarin kita main peluncur, hari ini kita main benteng. Bang, tapi sebelumnya emang di tahun 80 Mama Rita bukan siapa-siapa ya Bang? Maksudnya hanya wanita biasa gitu. Tahun 80? Ya waktu dia masih baru mau nikah gitu pacaran.
Sayangnya saya belum kenal. Nggak, maksudnya dari cerita Om Tengker sendiri seperti apa kan, dari misalnya dari Tengker sendiri kan emang udah Kayak itu raya udah kayak dari semuanya. Om Tengker. Kalau Tengker saya dari dulu udah tahu lah, saya main Jakarta Nah, iya, tahun artinya 90 Mama aja Rita saya udah sendiri. tahu Tengker itu siapa. Dan Om Gideon tuh kenal saya udah lama. Dia kenal saya, dia langsung tanya, mana rambutmu, mana badanmu. Saya bilang, Om itu kan dulu, sekarang kan udah beda Om. Dulu saya main besi. Rambut saya panjang, kenal dengan Om Gideon tahun 90 ya. Dan tapi tidak pernah cerita yang begini, tidak ada cerita gini. Cerita begini ini 2 tahun lalu. Saya sebenarnya tuh Om tuh minta udah 2 tahun lalu. Udah minta. Cuman saya bilang gini, Om nanti aja. Karena Om bicara dan saya itu ada urusan lain, kami ada urusan lain gitu. Jadi saya kurang menanggapi. Terakhir kan saya mesti kasih kesempatan Om untuk bertemu dulu, ngobrol dulu, sentuh hati. Nah, terakhir itu kan masih bicara juga dan saya sampai datang ke sini bilang udah yuk maju aja buat nih, ayolah yuk turun. Bapak Exo. Makanya kita respon sama teman-teman kan kemarin. Om tadi hotelan di Bali di daerah mana sama berapa hektar? Om belum dijawab tadi buat lebih detail. Itu nanti aja dulu. Yang penting begini, teman-teman udah tahu ada hotel di Bali yang Tante ngomongnya seperti itu. Biar berikut Tante yang keluar gitu. Tante punya alasan apa, mengapa, dan kok bisa tiba-tiba Tante bicara seperti itu, bahwa kita sudah tua-tua ngapain urus hotel dan lain sebagainya. Lagian hotel itu sudah saya hibahkan. Oke? Nah, poinnya kan di situ. Bang, Oke. satu lagi Bang, ini kan komunikasi dari 2 tahun lalu nih, nggak nemu titik, nggak ketemu titiknya, maksudnya antara Om Gideon dan Mama Rita. Apa kemungkinan memang nggak mau dibagi gitu kan? Ya, tentunya ada bisa lebih tahu ya. Kalau pertanyaan itu ada bilang ada kemungkinan tidak mau dibagi. Kalau dibagi kan tentunya nggak mungkin kita hadir malam ini di sini ada. Oke. Tapi yang pasti seksi nanti. Oke, Om.